Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai PSAK 106 yaitu akuntansi musyarakah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Rianto Yusuf dan rekan-rekan saya Nuraini Pangeran, Mahmud Leus Ismail, dan Fatma Asrin Mau. Berikut mengenai tujuan dan ruang lingkupnya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Dalam ruang lingkupnya, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Selanjutnya ke definisi dari musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah dapat berupa musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Pada musyarakah permanen, ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Pada musyarakah menurun, dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Ini merupakan skema dari akuntansi musyarakah, di mana nasabah akan mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, lalu keduanya akan melakukan perjanjian bagi hasil dari pekerjaannya, di mana keduanya akan memberikan modal. Kalau menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara keduanya, yaitu antara nasabah dan pihak bank, di mana nasabah di sini sebagai mitra aktif dan pihak bank sebagai mitra pasif. Dalam akuntansi musyarakah terdapat karakteristik terbagi menjadi 3. Yang pertama, keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan dalam kurung, baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan dalam kurung, baik berupa kas maupun aset non-kas. Yang kedua, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Yang ketiga, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra aktif. Yang pertama, pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah terdiri dari A. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan B. Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Pengakuan hasil usaha. Akuntansi untuk mitra pasif. Yang pertama, pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai yang pertama, keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Yang kedua, kerugian pada saat terjadinya. Yang berikutnya yaitu selama akad.
bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun. Dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. Dan yang terakhir, akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Penyajian. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Yang ketiga, selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang diserahkan pada mitra aktif disajikan sebagai investasi masyarakat. Yang kedua, keuntungan tangguhan dari hasil selisih penilaian aset non-kas disajikan sebagai pos lawan dalam kurung kontra account dari investasi masyarakat. Pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas. Pada titik 2, yang pertama isi kesepakatan utama usaha musyarakah sebagai porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah.